Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mesin learning akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Deep Learning menggunakan Convolution Neural Network atau CNN pada ekspresi manusia. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cece Supriyatna dengan NPM 21131911115. Nah, yang kedua ada Cika Stefani dengan NPM 21131191087. Dan yang terakhir ada Fakrunisa dengan NPM 21131191057. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, komputer dapat belajar sendiri seperti manusia. Contohnya, mengenali ekspresi wajah pada manusia dengan membuat program yang biasa kita sebut machine learning. Penulis membuat machine learning dengan metode deep learning yang saat ini memiliki hasil paling signifikan dalam pengenalan citra adalah Convolution Neural Network atau CNN. CNN dirancang khusus untuk pengenalan dan CNN memiliki beberapa lapisan atau layer yang mengekstrak informasi dari gambar dan menentukan klasifikasi dari gambar berupa skor klasifikasi. Tahapan keseluruhan metode yang digunakan adalah tahap preprocessing dan tahap klasifikasi. Nah, yang pertama di sini ekspresi wajah adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang merupakan hasil dari satu atau lebih gerakan posisi otot pada wajah serta dapat menyampaikan keadaan emosi seseorang kepada orang yang mengamatinya. Manusia dapat mengenali ekspresi wajah dengan baik, namun manusia tidak bisa mengklasifikasikannya. Seiring perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, kita bisa mengklasifikasi ekspresi wajah dengan mesin. Contohnya yaitu machine learning. Klasifikasi dapat dilakukan dengan banyak metode, salah satunya yaitu menggunakan deep learning. Deep learning merupakan bagian dari machine learning yang dapat mempelajari metode komputasi sendiri. Nah, yang selanjutnya ada metode. Nah, di sini metode ada 3. Yang pertama ada ekspresi, yang kedua ada deep learning, yang ketiga ada Convolution Neural Network atau CNN. Nah, yang pertama kita bahas ekspresi. Ekspresi adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang merupakan hasil dari satu atau lebih gerakan posisi otot pada wajah serta dapat menyampaikan keadaan emosi seseorang kepada orang yang mengamatinya. Manusia dapat mengetahui keadaan emosi seseorang hanya dengan melihat ekspresi wajahnya, sedangkan komputer tidak mempunyai kemampuan ini. Pengolahan citra digital memungkinkan mesin atau komputer mengetahui keadaan pengenalan ekspresi wajah. Yang kedua ada metode deep learning. Deep learning merupakan metode learning yang memanfaatkan artificial neural network yang berlapis-lapis atau multi-layer. Artificial neural network ini dibuat mirip otak manusia, di mana neuron-neuron terkoneksi satu sama lain sehingga membentuk sebuah jaringan neuron yang sangat rumit. Deep learning atau deep structured learning atau hierarchical learning atau deep neural merupakan metode learning yang memanfaatkan multi-non-learning transformation. Deep learning dapat dipandang sebagai gabungan machine learning dengan AL, Artificial Neural Network. Algoritma yang termasuk dalam metode deep learning yang pertama ada convolution learning. Yang kedua ada restructured Goldman machine. Yang ketiga ada deep belief network. Yang terakhir ada structured autocode. Yang ketiga ada metode Convolution Neural Network atau CNN. CNN adalah pengembangan dari multi-layer perceptron atau MLP
yang termasuk dalam neural network bertipe feed-forward. CNN adalah neural network yang didesain untuk mengelola data dua dimensi. CNN tidak terlalu jauh berbeda dengan neural network biasanya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Nah, di bawah ini contoh gambar dari CNN. Ada fitur learning dan classification. Nah, dalam fitur learning ada convolution layer dan pooling layer. Dan di dalam classification terdapat poly connection layer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Cika Stefani. Di sini layer pada CNN yang pertama ada convolutional layer. Convolutional layer seluruh data yang menyentuh lapisan konvolusional akan mengalami proses konvolusi, yang dimana lapisan akan mengkonversi setiap filter ke seluruh bagian data masukan dan menghasilkan sebuah aktivasi map atau fitur map dua dimensi. Filter yang terdapat pada convolutional layer memiliki panjang, tinggi, dan tebal sesuai dengan channel data masukan. Setiap filter akan mengalami pergeseran dan operasi dot antara data masukan dan nilai dari filter. Lapisan konvolusional secara signifikan mengalami kompleksitas model melalui optimalisasi outputnya. Hal ini dioptimalkan melalui 3 parameter, yaitu deep, straight, dan pengaturan zero padding. Yang kedua ada pooling layer. Pooling layer merupakan tahap setelah convolutional layer. Pooling layer terdiri dari sebuah filter dengan ukuran dan straight tertentu, yang dimana setiap pergeseran akan ditentukan oleh jumlah stride yang akan digeser pada seluruh area fitur map atau activation map. Dalam penerapannya, pooling layer akan biasa digunakan adalah max pooling dan average pooling. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan max pooling 2x2 dengan stride 2, maka setiap pergeseran filter, nilai yang diambil adalah nilai yang terbesar pada area 2x2 tersebut. Sedangkan average pooling akan mengambil nilai rata-rata. Lalu yang ketiga ada fully connected layer, yaitu fitur map yang dihasilkan oleh tahap sebelumnya yang berbentuk multidimensional array. Sehingga sebelum masuk pada tahap fully connected layer, fitur map tersebut akan melalui proses flatten atau reshape. Proses flatten menghasilkan sebuah vektor yang akan digunakan sebagai input dari fully connected layer. Fully connected layer sendiri memiliki beberapa hidden layer, action function, output layer, dan loss function. Lalu di sini ada yang namanya dropout. Dropout merupakan salah satu usaha untuk mencegah terjadinya overfitting dan juga mempercepat proses learning. Overfitting adalah kondisi di mana hampir semua data yang telah melalui proses training mencapai presentasi yang baik, tetapi terjadi ketidaksesuaian pada proses prediksi. Dalam setiap kerjanya, dropout menghilangkan sementara suatu neuron yang berupa hidden layer maupun visible layer yang berada di dalam jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Cici Supriyatna. Nah, di sini untuk dropout, ini sebelum melalui tahap dropout, dan ini setelah melalui tahap dropout di mana ada beberapa neuron yang dihilangkan atau di-hidden. Platform yang digunakan di dalam membangun aplikasi ini, yang pertama framework yang digunakan adalah Flash. Flash adalah sebuah web framework yang ditulis dengan bahasa Python dan tergolong sebagai jenis micro framework. Flash berfungsi sebagai kerangka kerja aplikasi dan tampilan dari suatu web.
Flash digunakan karena micro framework. Di sini berarti bahwa Flash bermaksud untuk membuat core dari aplikasi ini sesederhana mungkin, tetapi tetap dengan mudah ditambahkan. Dengan begitu, fleksibilitas serta skalabilitas dari Flash dapat dikatakan cukup tinggi dibanding dengan framework lainnya. Lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek dinamis. Dapat digunakan untuk bermacam-macam perkembangan perangkat lunak. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Selanjutnya, cloud atau library yang digunakan adalah OpenCV. OpenCV adalah library dari fungsi pemrograman untuk real-time PC komputer. OpenCV menggunakan lisensi BSD dan bersifat gratis baik untuk pengguna akademis maupun komersial. OpenCV dapat digunakan dalam bahasa pemrograman, salah satunya Python. OpenCV dapat digunakan pada sistem operasi Windows, Linux, Android, iOS, dan macOS. OpenCV memiliki lebih dari 2.500 algoritma yang telah dioptimalkan. Selanjutnya adalah library untuk machine learning menggunakan TensorFlow. TensorFlow adalah open source library untuk machine learning yang dirilis oleh Google yang mendukung beberapa bahasa pemrograman termasuk bahasa Python. Dalam proses transfer learning, TensorFlow berperan untuk memproses Inception versi 3 model untuk di-training ulang menggunakan data yang baru dan kemudian menghasilkan classifier atau klasifikasi dengan komputasi yang tepat dan akurat. TensorFlow dapat digunakan pada semua sistem operasi. Selanjutnya hasil. Menggunakan data training pada 3.993 citra ekspresi marah, 7.164 citra ekspresi senang, 4.938 citra ekspresi sedih, dan 3.205 citra ekspresi kaget, 4.802 citra ekspresi netral, 436 ekspresi citra jijik, dan 4.103 ekspresi citra takut. Dengan menggunakan data latih sebanyak 960 citra marah, 1.825 citra senang, 1.139 citra sedih, 797 citra kaget, 1.216 ekspresi citra netral, 111 ekspresi citra jijik, dan 1.018 ekspresi citra takut. Pengujian ini dilakukan dengan epoch sebanyak 50 dan 100 dengan learning rate 0,001. Output layernya sebanyak 7. Mengganti nilai batch size menggunakan batch size 64 dan 128. Berdasarkan hasil pengujian di atas, grafik yang menunjukkan hasil akurasi learning paling bagus ditunjukkan pada proses epoch 100 dan batch size 128, yaitu dengan akurasi 0,9032 atau 90% pada training dan 0,66 pada validation atau 66%. Hasil pengujian dengan model terbaik menghasilkan data citra yang terklasifikasi benar dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel confusion matrix sebagai berikut. Selanjutnya ada tabel true positif, false positif, dan false negatif, yaitu sebagai berikut dengan total sebagai berikut. Selanjutnya adalah tabel recall dan precision, di mana recall menunjukkan hasil 65% dan juga precision menghasilkan 65%. Recall ini didapat dari
true positif dibagi true positif dan false negatif dikali 100%. Lalu precision didapat dari true positif dibagi true positif ditambah false positif dikali 100%. Dari data di atas, kita juga dapat mendapatkan akurasi sebesar true positif dibagi total dataset, yaitu akurasinya sebanyak 4,51 dibagi 6,98 yang hasilnya adalah 0,655 atau 65%. Berikut adalah tampilan-tampilan dari program aplikasinya. Pertama, ini adalah tampilan awal atau menu home. Yang kedua adalah testing image atau mengetes image. Yang ketiga, tampilan menu real time, yaitu pada kamera kita. Selanjutnya, tampilan menu tentang aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah menu step testing. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Cika. Berdasarkan penelitian dan hasil penerapan metode Convolutional Neural Network atau CNN dalam mengklasifikasikan ekspresi wajah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Jumlah dataset tidak sepenuhnya mempengaruhi nilai akurasi, tetapi kedetailan citra untuk digunakan dataset sangat mempengaruhi hasil akurasi. Yang kedua, dari percobaan yang telah dilakukan didapatkan hasil precision, recall, dan akurasi sebesar 65%. Yang ketiga, metode convolutional neural network sangat cocok digunakan untuk menguji sebuah citra karena prosesnya yang berlapis-lapis. Terbukti dengan 35 citra, 28 citra bisa ditebak dengan benar walaupun ekspresi hanya berbeda tipis-tipis. Yang keempat, penentuan batch size, epoch, optimizer, dan jumlah convolutional layer sangat mempengaruhi akurasi yang akan didapatkan. Yang kelima, diperlukan spek komputer yang tinggi untuk melakukan proses learning. Dan yang terakhir, dengan epoch 100, batch size 128, didapatkan hasil akurasi training sebesar 90% dan validation sebesar 65%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.